lagi di YouTube channel kita, Cicat Channel. Yeay, rame banget lah. Emang serame Kak, karena kita kan belum punya penonton bayaran. Oke, kali ini kita mau ngobrol serius nih, tapi yang nggak serius-serius banget sih, tapi serius. Jadi gimana tuh? Gimana tuh? Langsung aja ya. Kali ini kita mau ngobrol santai bareng Hani, Hesti, dan Hani. Receh guys. Oke. Kita mau bahas apa nih Kak di hari ini? Hari ini dan mungkin kali ini kita mau bahas tentang nikah muda. Nikah muda. Pertanyaannya tertuju ke aku dong. Pasti dong. Penasaran gak nih guys? Penasaran kan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mau gue tanyain ke Hesti itu pure dari diri gue sendiri, karena gue kepo banget. Dan aku juga mau sharing pengalaman aku sebelum nikah dan sudah nikah. Oke, jadi kita mau sharing bareng-bareng di sini ya guys. So, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa sih alasan nikah muda tuh? Ya, yang pastinya tuh kan buat beribadah ya Kak. Kebetulan pasti itu. Ya. Dan karena juga aku pacaran juga udah cukup lama. Berapa tahun, Bu? Sekitar hampir 5 tahun. Dan kita memutuskan di tanggal 23 Desember kita menikah di umur aku yang 22 tahun, ayang aku di umur yang 25 tahun guys, gitu. So untuk alasannya, pertama emang buat beribadah, terus ya capek gak sih pacaran mulu? Capek banget 5 tahun. Tapi enggak di-solasin nih, gitu. Dan kalian juga tahu ya, nikah muda juga enggak segampang itu. Kita kita emang harus mempersiapkan mental kita dulu nih. Semuanya nggak asal-asal nikah muda aja nih kita. Benar-benar sebelumnya tuh kita benar-benar belajar untuk menjaga ego masing-masing guys. Makanya, itu berat banget ya. Makanya kita memutuskan untuk nikah muda gitu. Jadi alasannya karena ya mau beribadah dan mau lebih bebas lagi gak sih, karena kan bener-bener. Aku tipe orang nih, keluarga aku nih kalau misalkan aku kemana-mana nih, kalau nih harus pulang jam 9 ya Kak, harus pulang jam 9, gak boleh lebih dari jam 9. Ribet banget kan ya, jadi mau ketemu ayangnya harus dibatasin waktu. Dan kangen terus guys. Jadi iya emang maaf ya. Oke, jadi ya udah daripada ribet-ribet diwaktu-waktuin kan biar nikah kan, jadi nggak diwaktu-waktuin kan 24 jam per 7 ya kan. Gitu. Oke, jadi bebas mau kemana aja guys. Oke, jadi alasannya tuh menghindari dari ketidakbaikan gitu. Menghindari dari ketidakbaikan dan memang pengen 24. Mana kita bisa yakin kalau emang dia itu orangnya gitu. Maksudnya gimana tuh Hesti bisa ngeyakinin kalau oh ya udah nih sama Kak Edi ternyata kayaknya orangnya tepat ya Kak Edi gitu. Oh wait, for your information, Kak Edi itu suaminya ya guys. Salah satunya kan. Gimana kita bisa yakin kalau emang dia itu orangnya gitu, orang yang tepat gitu? Oh, awalnya aku nggak yakin loh. Awalnya tuh pas dia bilang, ayo kamu siap gak kalau misalkan aku nikahin gitu. Awalnya aku nggak yakin, aku benar-benar bimbang banget, sampai pernah kan aku cerita sama kakak. Oh iya juga guys, nih for information lagi, dia tuh pernah cerita sama gue kalau dia tuh nggak siap buat nikah gitu, kayak dia takut nikah sebenarnya. Tapi pas tiba-tiba dia bilang mau nikah, gue agak terkejut gitu kan, kayak agak speechless. Emang Hani ini saringan curhatan aku guys. Kok anak mau nikah tiba-tiba, sedangkan dia pernah cerita sama gue tuh, kak aku takut deh sama nikah gitu. Tapi tiba-tiba nikah tuh kayak agak kenapa nih anak nih gitu. Emang aku tipenya juga yang takut buat menikah karena takut menghadapi, lagi pula juga mikirnya gue masih muda gitu, pengen masih kesana sini, mau ngapain aja gitu, nggak harus diatur-atur gitu. Tapi ternyata nikah itu memang lebih enak guys, lebih terarah juga gitu. Betul. Kalau untuk yakin atau enggaknya sama Kedi, pastinya aku udah ngelewatin hal-hal yang bikin aku pusing, bikin aku bingung. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan nih Kak, yang yang kayak nih, gila dia bener gak sih yakin sama gue gitu. Nanti setelah nikah dia gimana sama gue gitu. Kan kebanyakan orang yang cerita-cerita tentang pernikahan itu
Kalau pas pacaran itu emang manis, tapi setelah pacaran gitu itu baru rasanya. kelihatan ya, Iya. baru kelihatan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini kayak dia juga nggak pernah berubah guys. Jadi konsisten ya. Jadi ya. Itu gimana kitanya dan gimana pasangan kitanya guys. Oke, jadi cara kita gimana kita bisa yakin ke pasangan itu ya coba lihat kebiasaannya, coba lihat perilakunya dia ke kita gimana. Dan yang paling penting gimana sholat. Dia ke orang. Betul, yang paling penting itu sholat sih kak. Aku emang orang yang nggak sebaik itu. Iya, nggak sebaik nggak itu. Setaat itu. Kita nggak setaat itu. Kita pasti biasa-biasa aja. Cuman di situ aku ngeyakinin banget, oke, gue harus sholat. Gue harus tahu apa jawaban yang dia kasih gitu. Nah, pada akhirnya aku bilang, ya Allah, kalau misalkan emang dia jodoh aku, tolong permudahkan segala-segalanya urusannya. Nah, tapi kalau emang bukan jodoh, tolong kasih pertanda ya Allah gitu. Aduh ya. Terus? Tapi alhamdulillah Kak Edi juga selalu ngeyakinin aku, bahkan dia ngeyakinin kedua orang tuaku, keluargaku, kalau dia bakalan serius sama aku gitu, dan dia orang yang tepat gitu ya guys. Dan dia menjanjikan diri dia sendiri ke keluarga aku tuh, Mah, aku orang yang tepat buat si Hesti ini, si kakak ini gitu. Jadi aku akan jagain gitu katanya guys. Pokoknya banyak guys, tapi nggak bisa lah kita ceritain semua. Oke, pertanyaan selanjutnya, rintangan menjelang pernikahan itu pasti banyak banget, pasti banyak banget ya. Mungkin bisa disebutin satu rintangan yang menurut Hesti tuh kayaknya, aduh ini kayaknya nggak jadi deh gue nikah nih, kayak saking bener-bener ngerasa kayak berat banget gitu. Semua rintangan ada guys di setelah kita menjelang mau pasang cincin, lamaran, terus mau nikah tuh pasti ada aja. Banyak banget sih pasti ya. Kan. Bahkan kayak gitu sampai dia di stop dulu nih kerjanya selama beberapa bulan karena di situ pas lagi corona, pas pandemi. Nah terus bahkan pas menjelang pernikahan juga aku sempet sakit gitu, tapi alhamdulillah memang benar rintangan itu nggak ada yang melebihi dari bukan dong, cobaan. Cobaan dong ibu. Cobaan yang dikasih sama lo itu enggak. Cobaan yang lo kasih itu nggak akan bisa ngelebihin batas kemampuan umatnya. Capek banget lah. Iya, banyak banget emang rintangannya. Tapi berarti tergantung ya, gimana kita harus berkomitmen sama pasangan kita supaya setiap rintangan kita jalanin masing-masing nih guys. Jalanin bersama-sama. Jalanin bersama-sama guys. Oke. Emang maklum masih 20 ke bawah umurnya enggak ya. Jadi itu rintangan menjelang pernikahan yang menurut Hesti paling kredit banget, yang kayak problematika banget itu ya tentang ekonomi salah satunya. Betul. Itu masalah banget berarti ya kan. Tapi di setiap kita melakukan kebaikan atau ibadah itu semua pasti dilancarin. Bahkan pasti setelah ada aja jalannya ya. Rezekinya bakal selalu dilancarin. Jadi tenang aja buat kalian yang mau nikah, nggak usah khawatir guys. Jangan takut. Mau cepat punya anak apa nanti dulu? Wah kalau itu sih aku udah usaha kan setiap hari. Setiap hari usaha banget. Udah benar-benar setiap hari, setiap jam. Ikhtiarnya setiap hari banget ya. Sehari itu berapa kali? Aduh, jadi bahasnya 17 ke atas. Kalau dibilang mau cepet punya anak ya maulah, siapa sih yang gak mau. Tapi ya kita berhusnuzon aja sama Allah. Kali aja kenapa kita belum dikasih momongan itu. Mungkin karena belum bisa. Belum dikasih aman. Dan berpikir positif aja, kita tuh lagi ngerasain masa muda yang tidak terawat. Iya, menikmatin aja. Pokoknya bersyukur aja guys, semua harus kita syukurin. Oke, berarti ini mau cepat punya anak atau nanti dulu itu jawabannya itu ya sekasihnya aja. Dikasihnya aja. Tapi kita tetap usaha. Oke, tetap ikhtiar, jangan lupa ya guys. Perbedaan udah nikah sama belum nikah, itu bedanya apa sih? Perbedaannya kalau sebelum nikah mungkin ya kita lebih nggak teratur menurutku sih, kayak bangun siang, terus pekerjaan rumah kalau misalkan emang semaunya. Iya semaunya aja, ya udahlah ada dia ini gitu kan,
ya udah kita tidur aja gitu. Jadi lebih nggak teratur guys kalau misalnya sebelum nikah. Tapi alhamdulillah setelah menikah kita benar-benar sama belajar masing-masing, benar-benar saling introspeksi diri. Gimana caranya biar jadi istri yang baik dan gimana jadi suami yang baik. Bahkan kita juga selalu sharing setiap malam, dan ayang aku ini selalu bilang apa yang mau diceritain hari ini gitu. Setiap hari ya guys, konsisten banget. Alhamdulillah banget. Oke, jadi perbedaan udah nikah sama sebelum nikah itu pasti jelas di kebiasaan ya. Pasti jelas banget dari kebiasaan. Kebiasaan yang kita sebelum nikah bangunnya siang, males mandi, males makan, itu pasti akan beda sama nanti ketika kita udah nikah. Iya kak, dan sekarang aku udah bisa masak sedikit. Telur bisa, telur bisa dong. Air juga bisa aku masak. Gosong nggak? Gosong. Oke. Cara nyelesain masalah ketika sebelum nikah sama sesudah nikah, perbedaannya itu apa sih? Sebelum nikah, seperti yang kakak ketahui, kakak pasti tahu kan, kalau kita sebelum nikah cara pusing banget. Ya Allah, ini gimana jalan-caranya? Cara jalan keluarnya gitu kan. Nah, kayak hopeless gitu, kayak capek, pasti ngeluh mulu. Betul, pasti banyak ngeluhnya. Ngerasa kayak kok hidup ini gak adil banget gitu. Kok gue kerja gini-gini terus, gini-gini terus. Capek guys mikirin yang sebelum nikah itu. Tapi setelah sesudah menikah, ini ada plus-plusnya banget buat kalian. Kalau nyelesain masalah sesudah menikah itu emang lebih mudah banget guys. Apalagi kita juga sering sharing sama suami kita. Gimana nih cara jalan keluarnya. Jadi lebih mudah, lebih gampang banget buat ngerasainnya. Karena kita dihadapin masalah tapi dengan dua kepala. Betul. Jadi perbedaannya tuh pasti lebih ke yang sebelumnya kita kayak mikirin pusing sendiri nih gimana nih, harus mikirin sendiri, tapi setelah nikah tuh kita harus bisa berbagi masalah dan kita agak lebih ringan masalahnya ya, Bu. Iya. Itu perbedaannya. Ya, Masya Allahnya juga semoga suami-suami kita selalu mengerti kondisi kita yang lagi hadapin kayak gimana gitu. Enak gak enaknya nikah muda tuh apa sih? Kita bisa nyelesain masalah bareng-bareng. Terus juga bisa lebih bebas untuk ya lu mau kemana aja juga bebas orang sama suami lu ini gitu kan. Nah terus lebih bahagia guys. Uang makan juga jadinya double. Betul, ada ATM berjalan juga gitu. Uang mingguan double, uang harian double, bulanan double, banyak banget doublenya, Bu. Pokoknya kita selalu bersyukur kak. Oke, nggak enaknya belum ada untuk saat ini. Belum ada, dan semoga emang jangan pernah ada nggak enaknya ya guys. Doain supaya bahagia terus. Amin ya Allah, amin. Pesan untuk yang belum nikah, karena Hesti udah lebih dulu nikah, mungkin pesan ke aku deh. Pesan buat aku gitu. Jangan terlalu terburu-buru. Santai aja, tetap sabar. Let it flow. Yes. Setiap urusan di dunia ini pasti ada jalannya, pasti ada takarannya masing-masing guys. Jadi kakak juga jangan perlu takut buat gue lama banget sih nikah. Nggak perlu, karena emang kita harus sedetail itu cari pasangan. Seselektif itu cari pasangan, karena kita tuh hidup nggak cuman antara gue sama lu doang nih. Kita hidup tuh sama keluarga kita juga, sama mertua kita juga gitu aja sih. Jadi santai ya. Jadi santai aja, nggak usah pusing sama guys. Di bawah umur guys. Cakep gak tuh? Nggak usah pusing. Kalau misalkan belum nikah, pasti dan semoga kalian bisa dapat yang tepat dan bisa mengajarkan kakak atau membimbing kalian dengan lebih baik dan jalan yang lebih baik lah gitu. Gitu aja. Kayak pesan gue untuk diri gue sendiri, sabar. Nanti juga ada. Tenang aja. Tapi harus tetap selektif ya. Thank you banget Ibu Hesti. Salam sama Bapak Edi. Iya. Happy birthday nanti kalau ulang tahun. Tanggal 25 dia ulang tahun. Untuk Ayang, terima kasih udah lama banget ya membuat aku jatuh cinta sama diriku sendiri, sama hidupku sendiri, dan sama diri kamu. Terima kasih sudah membuat diri kamu menjadi diri kamu sendiri. Dan mencintai diri aku sendiri. Love you. Love you.
Kakak Lavinya aku, bukan kakak. Gitu. Oke, Lovi aku belum ya berarti? Belum. Oke, mungkin itu aja kali ya pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Dan kalian suka. Terus dukung video ini dengan cara subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng di sebelah kanan. Komen sebanyak-banyaknya ya guys.